Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa kembali dalam program SOS Sahabat Orang Sakit bersama saya Jarod Wijanarko dari Keluarga Indonesia Bahagia. Kita selalu menampilkan, menghadirkan tamu atau narasumber mereka-mereka yang diizinkan Tuhan mengalami sebuah peristiwa yang tidak dikehendaki, tapi justru melalui hal itu mendapat hikmat yang luar biasa, mendapat keselamatan, punya pengalaman pribadi, bagaimana berjumpa dengan Tuhan, atau disembuhkan, atau ada juga yang tidak sembuh-sembuh, tapi melihat jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Benar, seperti firman Tuhan katakan bahwa bagi orang percaya, Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan sebuah hukuman, bukan sebuah kutuk. Karena kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dan oleh bilurnya kita disembuhkan, oleh darahnya kita disucikan, lewat kayu salib sudah ada pengampunan. Tapi kalau diizinkan sakit, walaupun firman Tuhan berkata bahwa oleh bilurnya sembuh, tapi kenyataannya kenapa sakit? Sama juga kenyataannya kenapa Paulus dipenjara, dilempari batu, Daniel masuk gua singa, atau hal-hal lain yang tidak dikehendaki. Lewat itu semuanya Tuhan mengizinkan untuk sebuah rencana yang ilahi. Nah, hari ini kita hadirkan Esther Elshe, nama lengkapnya. Ya, selamat pagi Esther. Selamat pagi. Ya, ini Esther tinggal di mana? Di Jakartanya maksudnya. Ya. Kalau di Jakarta, aku tinggal di daerah Taman Duta Mas, Jakarta Barat. Oh, di Jakarta, di Taman Duta Mas, bergereja di? Aku gereja di Naviri, NDC ya, di Central Park. Jusia Adisaputra. Iya, Saya kenal betul. beliau. Ya, itu tinggalnya dulu di Jakarta. Memang sekarang lagi di mana? Sekarang aku lagi di Singapura. Wow, jalan-jalan? Enggak. Maunya sih jalan-jalan. Bukan jalan-jalan. Apa yang dialami? Kenapa bisa nempel ada di Singapura di sana? Sudah berapa lama? Sejak kapan di Singapura? Jadi aku di Singapura udah dari bulan Maret. Pas banget tanggal 1 Maret aku berangkat ke sini. Sampai sekarang aku masih di Singapura. Maret 2021. 2021. Tahun ini. Maret sampai sekarang. Wow, lama sekali liburannya, jalan-jalannya. Lumayan. Bercanda. Bukan jalan-jalan, bukan liburan. Apa yang Esther alami kok lama sekali di Singapura? Iya, jadi sebenarnya udah dari Januari tuh aku udah sakit di Jakarta kan. Udah sempet transfusi lah, keluar masuk rumah sakit 3 kali. Nah, terus pokoknya ya dari itu didiagnosa, ujung-ujungnya tuh didiagnosanya aku terkena AML, leukemia. Wow. Yang tipe M2. Wow. Ini kalau coba saya kasih gambarnya, ini gambar waktu di Singapura atau di Jakarta? Oh, ini di Singapura. Jadi semua pengobatannya tuh dimulainya di Singapura. Oh, oke. Jadi waktu sakit di Jakarta sudah ke rumah sakit, sudah didiagnosa. Terus? Iya, itu tapi kita cuma transfusi aja. Waktu itu tuh sambil nunggu approval ke Singapura ini karena lagi COVID kan. Jadi susah banget buat terima approval dari MOH-nya buat berangkat ke Singapura. Oh, tapi memang begitu diagnosa itu sudah merencanakan untuk ke Singapura ya? Karena rekomen dari dokter aku juga di Jakarta kan, karena dia bilang kan leukemia itu kan the best way-nya itu ya transplant, sedangkan di Indonesia itu belum bisa. Oh, maka begitu diagnosa ya berusaha untuk ke Singapura dan akhirnya mendapat bulan Maret 2021 ya. Oke. Iya. Terus mungkin sambil tak lihatin gambarnya boleh bercerita. Jadi setelah sampai di Singapura, ini apa nih ceritanya, gimana nih sampai di Singapura? Yang mana? Oh, itu aku lagi kemo, cuman ini kemo kayaknya sih saya lakuin cycle kedua. Soalnya waktu cycle pertama itu aku sampai sini kan harus karantina dulu. Karantinanya tuh 14 hari.
14 hari, jadi aku karantina 3 hari dulu di rumah sakit sambil dicek tuh kayak butuh penanganan langsung nggak. Kalau misalnya enggak, aku tuh boleh ikut papi karantina di hotel. Nah, terus jadi kan karena aku nggak harus butuh penanganan langsung, aku ikut papa karantina di hotel. Nah, terus hari keberapa, itu aku balik lagi ke rumah sakit sendiri untuk mulai treatment aku, yaitu kemo kan. Papa udah balik ke Jakarta? Papa udah. Wow, jadi sendiri nih, sendirian? Enggak, aku sama mami sekarang. Jadi waktu itu pokoknya di perjalanan itu kan aku butuh transplant. Aku tuh kembar. Oke, wow. Nah, jadi kan maksudnya kayak kembaran biasanya bisa dong untuk transplant kan. Semuanya harusnya match dan dokter aku juga bilang harusnya match 100% gitu. Nah, terus ya udah dong berangkatin mami sama kembaran aku waktu itu. Kan karena cuma bisa berdua-berdua doang waktu itu lagi COVID. Nah, terus pokoknya ujung-ujungnya tuh nggak bisa karena aku tuh kembar identik kata dokter. Wow. Jadinya ya pokoknya sampai terakhir bulan lalu tuh masih berempat kita di Singapura. Nah, terus karena Singapura pokoknya makin ketat buat perpanjang visanya segala macam, jadinya kita memutuskan jadi kayak 2 orang pulang. Jadi aku kan udah tinggal kontrol-kontrol aja, ya jadi sama mami aja. Tapi waktu diputuskan bahwa kembarannya tidak bisa memberikan untuk transplant, jadinya nggak jadi transplant dong? Nah, itu nggak jadi. Itu tuh karena nunggu waktu lama kan. Jadi dicek dulu di mutation-nya gitulah dari secara kedokterannya gitu kan. Nah, terus tapi dokter juga udah bilang kayak aku tuh sebenarnya udah ada 2 possible orang yang untuk mendonor. Jadi sambil beriring itu waktu, dokter juga apa sih kayak cari pendonor lah melalui mereka punya gitu kan. Nah, sebenarnya udah ada 2 yang match. 100% dua-duanya. Dua-duanya Singaporean, 1 cewek, 1 cowok. Nah, itu juga lumayan drama banget waktu itu. Kan pas yang jadi kita utamain pertama nanya si cewek dulu nih, nanya si cewek dulu, pokoknya entah gimana pokoknya dia batal untuk transplant. Jadi di sini tuh ternyata bisa buat dia cancel. Wow, waduh. Iya, iya jadinya karena dia batal, jadi aku sambil nunggu waktu prosesnya itu aku harus kemo lagi cycle ketiga. Jadi sebenarnya tuh katanya aku cuman kemo tuh 2 cycle aja sebenarnya. Oh, jadi sambil nunggu transplant, kemo ini kemo yang pertama, yang kedua ya? Iya, ini kedua. Oke, terus ini. Soalnya kalau kemo cycle pertama tuh aku full di rumah sakit. Ini juga masih. Ini ya kalau nggak kemo kedua, kemo ketiga. Okay. Nah ini kedua, jadi kedua tuh dibagi lah kemonya, ada yang pagi, ada yang sore. Nah yang sore tuh di tempat kayak gini. Oh, jadi kemo kedua itu bukan berarti 2 kali, tapi circle kedua. Ya, circle kedua. Kali, gitu ya. Circle kedua seminggu 3 kali, seharinya 2 kali, pagi sama sore. Wow, lumayan juga ya, karena kan nggak mudah ya menghadapi kemo. Iya. Ini udah ganti baju berarti. Nah, ini baru nih, ini kayaknya mau transplant sebelum kemo yang high dose. Oh. Atau lagi kemo yang high dose ini. Oh, jadi akhirnya dapat transplant dari yang siapa? Yang 2 alternatif tadi, yang cowok tadi, atau ceritanya lain lagi nih? Akhirnya tuh, jadi sebenarnya dari waktu kembaran aku nggak match, masih ada berharap tetap mau family kan. Ya, ya. Cici aku yang di Jakarta. Kirim lah itu kan, sampel segala macam tes. Wah, hasilnya juga nggak bisa. Wow. Ya udah, jadi akhirnya kita ke last choice kita itu kan ke pendonor yang dari dokter. Terus yang cewek cancel. Akhirnya puji Tuhan yang cowok itu yang donor. Wah, oke. Wah, itu pun nggak gampang untuk dapetin, itu adalah sebuah mujizat itu ya. Wah. Iya. Nah, sebelum ditransplant itu persiapannya kemo sampai 3 kali. Kemo yang sebelum transplant ada kemo yang high dose. Itu
6 kali ya. Jadi satu circle, dua circle yang ketiga yang high dose itu nyebutnya circle ketiga, tapi sebanyak 6 kali gitu ya? Belum, yang ketiga masih kemo biasa, keempat baru yang high dose. Masing-masing itu kita bicara 1, 2, 3, 4, tapi satu kali ini tuh 6 kali ya? Iya, yang cycle pertama tuh full seminggu kali 24 jam. Wow. Kemo yang cycle kedua sama cycle ketiga tuh sama yang tadi, seminggu 3 kali, sehari 2 kali. 6 kali, 6 kali. Wah. Kan itu orang di kemo kan kebanyakan ada yang sampai bibirnya pecah, kulitnya merah terbakar, rambutnya rontok. Ngalami itu juga semua? Iya, cuman ya puji Tuhannya juga aku tuh nggak yang sampai mual sih ada, tapi aku maksudnya paksa juga buat makan karena kan kayak semua bilang harus makan, harus tetap makan, kalau nggak ada energinya kan. Jadi aku tetap paksa makan walaupun emang mual, yang muntah ada. Kalau dari kemo pertama sih yang paling berat ya, karena istilahnya kan aku pertama kali gitu, nggak pernah kan terima obat sekeras ini gitu. Kayak kemo pertama itu side effect-nya banyak banget, dari hair loss kan. Terus aku juga sempet kayak rashes, gatal-gatal, terus susah BAB keras banget, aku lihat banget sampai mau BAB aja tuh aku sampai nangis. Wow. Jadi rambut rontok itu yang pertama aja udah langsung rontok ya? Iya, yang pertama, tapi nggak langsung ya. Jadi efek dari kemo tuh seminggu setelah semua satu cycle kan itu yang pertama 7 hari. Setelah 7-7-nya selesai, seminggu kemudian tuh baru side effect-nya bermunculan. Rambutnya mulai rontok, habis. Iya. Nah, itu kemo berarti sampai 4 kali, terus transplant. Kalau boleh, yang mana nih yang paling berat dihadapinya itu? Waktu atau malah dibandingkan, kan ini kemo 4 kali, terus lalu transplant. Tapi sebelumnya juga ada vonis dokter bahwa sakit itu. Terus orang yang mau donor nggak jadi gitu. Kalau diingat-ingat yang bikin sampai rasanya down banget tuh malah yang mana tuh? Apa ya? Dari semuanya ya. Paling down banget sih yang ya sejak diagnosa pertama. Itu dunia kiamat ya. kan sebuah penyakit termasuk berisiko tinggi ya. Nah, sebelum sakit kita mundur ke belakang lagi. Esther Smith cita-citanya apa sih, atau keinginannya, impiannya, passionnya? Jadi kan aku udah punya online baju. Jadi aku sebenarnya pengennya aku punya brand baju sendiri yang aku bikin itu. Ya, dengan vonis itu paling enggak harus tertunda ya, sekarang aja udah setahun tertunda ya. Iya, jadinya vakum kan. Nah, kalau waktu menghadapi ya yang si donor batal juga sudah pasti ya cukup down, tapi memang kan di dalam hati pikiran ada alternatif, satu cancel masih ada satu. Nah, lalu akhirnya betul-betul menghadapi transplant. Mana yang lebih menakutkan, menghadapi kemo atau transplant? Kalau menurut aku sih dua-duanya berat ya. Cuman ya kalau dari side effect yang aku rasain itu sih lebih ke selesai transplant ya. Oh, oke. Nah, walaupun transplantnya terlihat kayak cuman transfusi darah gitu kan, tapi side effect-nya tuh lumayan. Wow. Nah, sebentar, saya lihat fotonya dulu. Apakah ini apakah foto transplant atau masih kemo? Tapi ini gambar yang lain, yang ini. Nah, itu lagi transplant. Oke. Nah, itu cairan merahnya itu ya stem cell si pendonornya tuh. Oh, ini yang kayak infus, tapi ini merah. Ini kan darah ini. Iya, tapi itu kayaknya stem cell-nya deh diolah gitu. Oke. Terus ini yang mendampingi, ini ayah? Ya, ini papi. Oh, oke. Oh, ini kelihatan ya, ininya apa namanya, stem cell atau ininya. Oh, sebenarnya transplant sendiri kalau dari segi teknisnya tidak seserem kemo ya sebenarnya ya.
Iya, kemo juga gini sih, kayak infus gitu kan, cairan juga, tapi ya side effect-nya itu loh yang lumayan. Nah, ketika menghadapi ini semuanya ya, dalam arti ya kemo, transplant, lalu prosesnya yang juga tidak singkat, waktu titik yang paling rendah dalam arti ya tentu pernah khawatir atau kecewa atau cemas, apa yang bikin Esther kuat waktu itu? Jadi itu menurut aku ya karena aku punya support system dari family, kan keluarga besar, my boyfriend, keluarganya banyak banget juga kan yang dukung. Terus juga iman. Ya support dari keluarga, dari ayah, ibu, bahkan punya orang yang mencintai, itu yang membuat kuat ya, walaupun tetap mulanya sendiri bukan hal yang mudah. Nah itu dari support family dan teman, ya istilahnya calon teman hidup, orang yang mencintai, semuanya memberikan support dan dorongan. Ini adalah eksternal. Nah, kalau dari dalam sendiri, misalnya bicara iman, bicara firman Tuhan mana yang mungkin saat itu menjadi sebuah kekuatan? Kan firman Tuhan banyak, tapi mungkin punya ayat tertentu yang diingat dan menjadi kekuatan. Di Yesaya 41 ayat 10, sama Mazmur 91. Oke, yang pegang. Cukup banyak dibacakan di gereja-gereja menjelang COVID. Mazmur 91 cukup banyak, tapi Yesaya 41 menarik nih. Yesaya 41, ingat kira-kira isinya apa? Kalau enggak saya akan carikan juga. 41 ayat 10 kan. Tuhan bilang, ya. Iya. Tuhan bilang kayak kita tuh jangan takut, karena Tuhan tuh menyertai kita. Jangan bimbang, karena Tuhan itu kan Allah kita. Terus dia juga berjanji akan menyertai kita, dia akan menolong kita, memegang tangan kita dengan tangan kanannya, dan yang membawa kemenangan. Oke, coba saya tampilkan, saya baca secara lengkap ya. Atau mungkin akan saya baca dari ayat yang 8-nya ya, sebentar. Ini cukup. Karena ayat-ayat yang memberi kekuatan pastilah sebuah firman Tuhan yang khusus, bahkan yang bisa berbicara bukan hanya kepada kita atau Esther, tapi juga berbicara kepada yang lain. Saya ingin bacakan dari Yesaya 41, saya akan baca lebih lengkap dari ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih. Nah, kita kan sering coba sebut Israel rohani atau orang yang dipilih Tuhan. Karena juga firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang dipilihnya, mereka dipanggilnya. Kitab Roma berkata begitu. Keturunan Abraham yang kukasihi, ya kita keturunan Abraham yang dicangkokkan, kata Paulus. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan dari yang kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadaku, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Benar. Firman Tuhan berkata bahwa kita juga orang-orang yang dipanggil dari ujung-ujung bumi. Kita adalah orang yang dipilihnya, kata Roma pasal 8 ayat 28, 29, 30, barang siapa yang dipilihnya, mereka dipanggilnya, barang siapa dipanggilnya, mereka juga yang disempurnakannya. Engkau hambaku, sama, firman Tuhan berkata, engkaulah imamat yang rajani, hamba Tuhan yang umat yang kudus, kita semuanya hamba Tuhan. Lalu ayat 10, nah ini yang menjadi rema Esther. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, 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 amin. Ya, firman Tuhan-nya kuat sekali ya. Esther dapat kekuatan dari firman Tuhan itu. Nah, mengalami hal yang diizinkan Tuhan yang tidak kehendaki, mendapat firman Tuhan yang menguatkan, tapi yang terlebih lagi adalah
nilai yang didapatkan atau pengalaman dengan Tuhan yang didapatkan dari mengalami sakit yang tidak diharapkan, tidak direncanakan. Lalu tahu-tahu terjadi, bahkan sampai hari ini masih di Singapura, belum bisa balik ke Indonesia, cukup lama dari April tahun ini. Nilai apa yang bisa Esther dapatkan dari peristiwa ini? Pertama sih aku dapat kayak kita tuh harus selalu bersyukur ya dalam segala apapun yang kita hadapi. Kita bersyukur aja karena sebenarnya dari bersyukur tuh banyak hal-hal yang bisa terjadi, mujizat. Terus kita juga, apalagi kalau kita lagi sakit, bersyukur. Ini happy. Aku juga belajar sih kayak dari kuasa kesepakatan itu tuh kalau kita sepakat itu tuh kuasanya Tuhan tuh besar banget. Kayak sebenarnya juga dari awal tuh dari pas aku nunggu approval ke Singapura itu kan lama, cukup lama kayak sebulan gitu kan. Nah itu tuh aku udah mulai kayak ada mesbah keluarga setiap hari hingga sampai hari ini itu masih berjalan. Mesbah keluarga setiap malam. Ya, secara tidak langsung sih setelah dipikir-pikir ya, kayak waktu aku nunggu sebulan itu, terus kita mesbah keluarga sebulan itu Tuhan kayak sedang mempersiapkan aku gitu loh. Jadi kayak ya udah apapun yang nanti terjadi ke depan, kamu pasti bisa, kamu pasti siap gitu. Nah, terus kan kuasa kesepakatan ya menurut aku itu penting sih, kayak kita tuh karena kan Tuhan ada bilang juga di Alkitab kayak yang dua orang sepakat itu minta apapun juga itu Tuhan pasti akan mengabulkannya. Amin. Iya, jadi terus itu sih yang aku dapat ya dari pelajaran ini. Dan waktu itu sempat sepakat dengan papa mama, sepakat dengan saudara untuk minta kesembuhan ya. Tapi ya satu sisi juga aku kan, maksudnya aku beriman lah. Aku dari awal tuh selalu bilang kayak aku tuh nggak sakit, aku tuh udah sembuh gitu. Jadi dari awal tuh aku selalu percaya gitu Tuhan itu pasti udah menyembuhkan aku. Jadi di setiap doa-doaku tuh aku selalu bilang kayak terima kasih Tuhan buat kesembuhan ilahi yang telah aku terima. Ya. Walaupun mungkin aku nggak langsung sembuh gitu di saat itu kan. Ada proses yang harus aku lewati. Tapi aku tetap mengatakan itu gitu loh. Aku tetap bilang kayak aku tuh udah sembuh, aku tuh udah terima kesembuhan ilahi dari Tuhan. Sampai waktunya dia. Makanya sampai waktunya dia nyatakan kayak segala sesuatu tuh juga indah pada waktunya itu. Amin. Iya. Ya, amin. Dalam lembah-lembah. Dan aku percaya tuh Tuhan, tuh turut bekerja dalam segala hal. Ya. Ya, amin. Memang dalam bayang-bayang maut kuasanya justru menjadi nyata, dalam lembah-lembah kekelaman penyertaannya menjadi sangat nyata. Kalau kita pas baik-baik saja, ya kita juga percaya Tuhan, kita melayani Tuhan, tapi sering kita seperti tidak real mengenai penyertaannya, mengenai penghiburannya, tapi lewat apa yang Tuhan izinkan terjadi, Esther dan juga kita semuanya bisa punya pengalaman pribadi bahwa Tuhan itu ada, bahwa dia itu nyata sekali, bahwa dia itu hidup, bahwa kuasanya itu bekerja. Kalau Paulus juga berkata dalam kelemahanku lah kuasanya sangat nyata. Nah, setelah Esther boleh katakan, saya berani mengatakan loh, saat ini ya berarti sudah sembuh ya, sudah mengalami pemulihan terus yang makin sempurna, atau kalau boleh bahkan berkata dengan iman sudah sembuh. Ada nggak sebuah
nasar atau komitmen atau sebuah tujuan hidup yang 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 semakin diteguhkan gitu, bahwa ini adalah kesempatan saya untuk hidup, diberi Tuhan anugerah, diberi kesempatan kedua, seolah kayak sebuah anugerah untuk punya. Tanpa sakit ya hidup ini berarti, tapi sering sebuah penyakit lalu sebuah kejadian, bukan hanya sakit, dan kita diluputkan, itu seperti sebuah kesempatan yang jauh dihargai untuk mengisinya dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, gimana kalau Esther memandang hidup ini sekarang ini setelah melewati masa-masa pergumulan yang berat ini dan sekarang sembuh? Apa arti hidup selanjutnya bagi Esther? Mungkin aku lebih ke ingin melayani Tuhan lebih lagi sih. Amen. Sama lebih rajin baca Alkitab. Itu sih. Kalau sebelum sakit sudah terlibat dalam pelayanan? Sudah. Oh, memang sudah ya. Iya, aku usher di Naviri. Oke. Tapi begitu sakit ini ya ingin lebih dekat dengan Tuhan, keluarga, ditambah juga mau melayani Tuhan lebih lanjut. Oke, luar biasa. Terima kasih Esther untuk kesaksian hari ini. Saya akan tutup sebentar ya, supaya semua yang terjadi ini diizinkan Tuhan menjadi kekuatan bagi yang lain. Ya, Bapak Ibu, sebuah kesaksian yang ya tidak mudah ketika mengalami itu semuanya, tapi justru melalui itu semuanya kita melihat penyertaan Tuhan, kita lihat pemeliharaan Tuhan, kita melihat kuasa Tuhan. Setiap orang pergumulannya berbeda-beda. Kalau saya sering kesaksian bahwa 2019 saya mengalami kebangkrutan usaha yang utama atau IFA Dahsyat. Masih tegar karena masih ada Happy Holy Kid, 66 cabang franchise-nya. Tapi masuk pandemi COVID, cabang-cabang kekurangan murid, mereka tidak membayar franchise, bahkan punya hanya 1-2 yang masih. Dan cabang kami sendiri di Jakarta juga pandemi ini membuat orang tidak mendaftar dulu anak-anaknya yang usia playgroup. Kalau usia kuliah ya orang tetap terus kuliah. Membuat kami setelah mengalami kebangkrutan 2019, kami masuk masa-masa sekolah yang sepi dan rugi. Dan itu menjadi pergumulan yang berat. Bahkan anak saya COVID sampai sesak nafas, saya tidak bisa bawa ke rumah sakit. Semuanya begitu datang bertubi-tubi. Akhirnya saya melukis, saya jual lewat Instagram. Baru jalan belum setahun, Instagramnya dihack orang. Sehingga tadinya followernya 50.000, sehingga banyak sekali yang bisa melihat. Lalu Instagramnya harus bikin baru lagi. Benar-benar perjuangan yang memang tidak seberat orang sakit, tapi perjuangan bagaimana menghidupi keluarga. Beberapa menit sebelum saya mulai rekaman ini, ada orang dari Philadelphia, Amerika. Dulu sudah lama, berapa tahun yang lalu saya pelayanan ke sana, dan dia menjemput saya ke airport. Dia bangun rumah di Jakarta, rumah baru, dan dia diingatkan mengenai saya. Dia buka-buka Instagram saya, ketemu Instagram yang baru. Dan dia bilang, Pak, saya mau beli lukisan Bapak. Jadi hari ini saya pun mengalami pemeliharaan Tuhan. Baru berapa menit yang lalu, dia beli 4 lukisan. Ya, kalau dihitung nilainya berdasarkan misalnya dibandingkan dengan waktu saya punya bisnis dulu, ya tidak seberapa. Tapi itu bisa menghidupi kami sekeluarga 1 bulan. Kami bernafas dari bulan ke bulan. Saya pernah hidup punya perusahaan di mana saya punya kerja 1 bulan. Kami bisa makan 4 tahun. Menyekolahkan anak 3 di luar negeri, 2 di Singapura, 1 di Australia, dan kami hidup dalam kelimpahan. Shifting datang, digitalisasi datang, usaha kami terhantam. Bahkan waktu 2019 bukan hanya bangkrut, sisa utang 17 miliar. Tapi puji Tuhan, semuanya terbayar walaupun harus menjual aset dengan harga sangat miring. Hanya dijual seharga 25% daripada harga seharusnya. Tetapi kami memilih untuk membayar kewajiban, dan saya tidak mau hidup punya utang. Tidak mungkin bagi saya, misalnya lagi ceramah di Bandung atau di Jakarta, lalu ada jemaat yang berteriak, Pak Jarod belum bayar saya. Jadi saya merelakan.
kami, bukan saya ya, karena kami kongsian, merelakan menjual aset dengan harga yang sangat miring untuk menutup semuanya kewajiban dan hidup dengan damai sejahtera. Tapi yang saya tidak kekurangan kebahagiaan adalah betul-betul pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Pemeliharaannya luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, jangan takut mengenai apapun yang terjadi. Bagi orang dunia, bagi orang yang tidak percaya, sakit, kegagalan, kebangkrutan, kecelakaan, itu bisa hukuman atau kutuk. Lalu apa bedanya dengan orang percaya kalau mengalami hal yang sama? Bedanya bagi orang percaya, semuanya itu Tuhan bisa mengaturnya, mendatangkan kebaikan. Membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, merasakan pertolongannya, merasakan pemeliharaannya sempurna, bahkan membuat semuanya jauh-jauh lebih indah setelah itu terjadi. Tentu mari kita akhiri dengan doa. Bapa, kami mendengar kesaksian Esther Elsio yang harus menghadapi sakit, dan hanya di Singapura yang memampukan bisa melakukan transplant. Di Indonesia belum ada rumah sakit yang bisa dengan baik menangani hal itu, tapi itu terjadi pada situasi pandemi COVID. Tapi kami mendengar kesaksian, kami mendengar cerita bagaimana Tuhan buka jalan, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyediakan donor transplant. Kembaran yang diharapkan ternyata tidak match secara biologis, tapi Tuhan tidak pernah kekurangan untuk menyediakan pertolongan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Demikian juga hamba-Mu. Kalau Tuhan mengizinkan hamba-Mu masuk dalam pergumulan hidup ini, tapi bahkan hari ini pun saat kami tapping, kami baru saja mengalami mukjizat penyediaan Tuhan, mukjizat pertolongan Tuhan, mukjizat pemeliharaan Tuhan. Karena itu kami mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak takut dengan dunia ini apapun yang terjadi, karena dunia dan apapun yang terjadi dalam kontrol Tuhan, seizin Tuhan. Hidup kami di tangan Tuhan. Seperti Yesaya, firman-Mu Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10, bahwa Engkau akan memegang tangan kanan kami. Engkau akan menuntun kami dan membawa kami dalam kemenangan. Kami percaya pada firman-Mu. Kami menghadapi masa depan dengan kuat, penuh harapan, karena Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Esther buat kesaksiannya. Tuhan memberkati. Sama-sama. Ya, apapun yang Esther Tuhan berkati. sudah jadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.